Silakan duduk semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tegang amat. Tegang amat. Ya Allah. Yang puasa siapa? Terus semua tengok-tengok. Nggak ada kan? Oke. Just checking. Oke, kita masuk di bulan yang baru, bulan Maret. Dan tema kita bulan ini adalah Rhythm of Grace. Oke, jadi bulan ini kita banyak akan bahas soal spiritual discipline, habits, kebiasaan, pola. Bulan ini kita akan bahas itu. Oke, nah hari ini saya akan bahas satu topik yang mungkin buat beberapa orang, kayak gini lagi. Oke, hari ini saya mau bahas soal the discipline of daily. Oke, discipline of daily. Satu disiplin yang kita harus bangun dalam hari-hari kita. Oke, mari sama-sama kita buka Yosua 6. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan bilang sama Yosua, hari ini Yeriko aku kasih sama kamu. Dia bilang begitu. Nah, tapi ada syaratnya nih. Tuhan kasih tahu jalannya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau harus berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Jadi sehari sekali. Jangan coba-coba ngide, gue tambah setengah deh. Biar kelihatan lebih rohani. Tidak membuat kalian lebih rohani. Tambah 1,5. Oke. Tuhan bilang 1, bikin 1. Gak usah ngide. Ya. Nah, terus pada hari yang ke-7, 7 kali. Tuhan bilang gitu. Nah, terus dikatakan sambung, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Oke? Nah, saudara kalau suka sejarah, tembok Yeriko itu nggak kayak tembok pekarangan rumah. Oke? Nggak kayak tembok pekarangan rumah, nggak sama sekali. Itu dia bilang itu bisa berapa kereta kuda jalan berbarengan samping-sampingan. Ya kayak Great Wall lah kira-kira, mungkin lebih gede dari Great Wall. Bisa jalan samping-sampingan tuh all at once. Itu segitu gedenya. Nah, banyak orang bilang begini, oh tembok Yeriko runtuh gara-gara suara supersonik. Orang pintar-pintar kan ngomong begitu ya. Tapi yang saya dapat literaturnya bilang begini, dia nggak runtuh. Itu tembok nggak runtuh. Itu tembok, itu tanah di bawahnya dia kebelah, itu tembok masuk ke dalam. Jadi tidak ada urusan sama suara. Itu bumi part ways, itu tembok masuk. Makanya dia bilang begini, haruslah kamu langsung manjat dan langsung ke depan. Kalau dia runtuh, orang ini mesti naik ke atas. Reruntuhan, bayangin reruntuhannya setinggi apa? Kalau itu tembok segitu gedenya, nggak mungkin orang itu bisa langsung. Ini firman Tuhan begini, langsung lompat ke depan. Artinya gini, itu tanah kebelah, temboknya masuk ke dalam. Kayak gitu. Jadi waktu saya lihat ini cerita, saya bilang ini gila. Bisa tembok segede gitu runtuh itu gimana? Ya. Jadi Tuhan sedang kasih instruksi sama Yosua, very specific strategy. Bagaimana rebut kota Yeriko yang sangat terkenal sama pertahanannya dia. Yeriko itu susah direbut karena temboknya kayak gitu. Nah, kebanyakan kita begitu kita terima janji, kita mau skip the process,
kita langsung mau ke janjinya. Betul gak? Kita ngapain lagi kita mesti keliling-keliling 7 hari, tunggu-tunggu. Ya kan, Tuhan bilang sudah janji. Langsung aja sikat aja gitu kan. Enggak, Tuhan bilang gini, janji Tuhan harus pakai cara Tuhan. Kita mau janji Tuhan, tapi mau pakai kita punya cara. Makanya gak pernah kejadian, Tuhan punya janji. Nah, Tuhan kasih strategi gimana umat Tuhan bisa menang dalam pergumulan. Kita berdoa, gak pernah minta strateginya, kita gak pernah minta caranya. Kita cuman curcol sama Tuhan, tanpa tahu habis itu mau ngapain. Nah, Tuhan bilang sama Yosua gini, lakukan ini dari hari pertama sampai hari ke-6. Day 1 to day 6. Ya. Setelah day 1, day 2, lakukan lagi. Apakah hasil sudah kelihatan? Enggak. Day 3, do it again. Lakukan lagi. Begitu terus sampai day 6. Kita kadang-kadang gini, day 1 gak works. Cobalah day 2, siapa tahu Tuhan tolong. Karena Tuhan janjinya day 7 kan. Kita pikir percepatan, sedap. Percepatan semua percepatan. Day 3 minta diskon sama Tuhan. Day 3 lah Tuhan, boleh lah ya. Day 3 jangan kurang-kurangin gitu ya. Day 3 gitu, gak kejadian. Terus kita bilang gini, Tuhan gak jawab doa gue. Lah Tuhan bilang suruh day 7. Day 3 kamu ngambek, gak mau doa lagi. Nah, jadi ada satu pattern atau pola yang Tuhan berikan sama Yosua untuk terus dilakukan berulang kali. Untuk setiap janji Tuhan dalam hidup kita, gak cukup saudara cuma ngangguk-ngangguk, jadi latah, amin, 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 amin. Terus habis itu protes begitu gak kejadian. Lah kamu pakai caramu kok. Ya, harus minta strategi yang spesifik dari Tuhan yang kasih janji itu. Tuhan saya aminin janji Tuhan. Caranya gimana? Show me the way. Lalu Tuhan bilang gini, kalau Yosua sudah taat sama strategi yang Tuhan kasih, kamu lihat hari ke-7 kamu bikin ini. Ya. Ada hal-hal yang gini, kayaknya saya bilang bukan ada. Semua hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita akan lihat hasilnya hanya jika kita mau dan taat melakukan yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita. Oke. Tapi semua itu akan susah digenapi kalau kita gak bersedia menjalani apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Tuhan suruh. Paling gampang gini, zaman-zaman dulu tuh orang suka nubuatan. Ya kan, datang sama hamba Tuhan, baris. Dari sini kalau bisa sampai lift sana tuh. Tungguin dinubuatin kan. Terus habis itu kalau gitu gak dinubuatin, datang sama hamba Tuhan cuma berdoa biasa sama dia kan. Terus dia bilang begini, kok gak ada nubuatan? Yang lain semua dinubuatin. Karena nubuat yang kemarin kamu belum bikin. Kamu minta yang baru. Bikin aja dulu. Sampai kamu kelar. Baru Tuhan bilang begini, oke musim ini kelar. Here's new promises for you. Kita enggak. Karena nubuatan yang lalu gak cocok sama kita. Minta nubuatan yang baru. Wah gawat juga ya kalau punya Tuhan kayak begini ya. Nah, hari ini saya mau share a simple thought about discipline of daily. Ya. Oke, waktu Yesus mengajar tentang hal berdoa, Matius 6 ayat 11. Bahasa Inggrisnya saya suka, dia bilang gini, give us this day our daily bread. Kenapa nggak langsung aja minta setahun 365 hari gitu? Iya dong. Berdoa sekaligus, rapel lah langsung 365 hari. Kenapa daily? Karena Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan every day. Kita enggak, kita berdoa di depan rapel, dapat jatuh gebruk. Nih satu nih, udah deh besok gue doa kalau gue ingat. Kalau gue sempet. Gue doa.
Lalu di Matius 6 ayat 34 bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan habis itu gak usah mikir masa depanmu kayak apa. Bukan kayak gitu. Artinya gini, kamu gak usah khawatir sama hari besok. Bukan juga berarti kita gak perlu planning untuk ke depan. Tapi ayat ini cuma bilang begini, fokus sama yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini. Fokus aja, hari ini Tuhan mau kita bikin apa. Kadang-kadang terlalu banyak bilang ini ke depan begini. Ya kan, tolak karunia bicara toh. Bilang ini, wah ke depan begini, nubuatan begini, begono segala macam. Hari ini gak ada yang dikerjain. Tahu gak bahwa gini, kehidupan kita besok ditentukan dari apa yang kita putuskan hari ini. Ini kan jadi penting ya. Nah, Yesus develop this kind of habits. Ya. Lukas 19 ayat 47 bilang begini, sengaja ditulis. Bilang tiap-tiap hari ia mengajar ke dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang yang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tiap-tiap hari. Dia mau dibinasain, tapi dia bikin develop kebiasaan dia tiap-tiap hari. Berarti kebiasaan tiap hari itu penting buat Yesus. Kalau penting buat Yesus harusnya penting buat kita gak sih? Oke? Nah, Matius 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Orang baca ini ayat, dia langsung pikir tentang apa? Duit. Betul gak? Keywordnya bukan di duitnya, bukan di hartanya. Kata mengumpulkan di sini dalam bahasa aslinya adalah begini, tausorizo. Artinya apa? Daily, accumulate daily. Apa yang kita lakukan hari ini akan membuat perbedaan di hari berikutnya. Oke, terobosan yang kita butuhkan dalam hidup kita terbanyak terjadi waktu kita menjalani satu proses dengan tekun, hari demi hari. Kita orang Kristen sering, tadi saya bilang, punya ekspektasi gini, datang ke gereja, alami Tuhan, nangis-nangis, keluar gereja masalah beres, betul gak? Siapa di situ kayak begini? Datang gereja nangis-nangis, nyanyi-nyanyi, angkat tangan segala macam, terus keluar, habis itu dia pikir udah beres, masalah saya nggak ada. Enggak, utang tetap mesti dibayar. Iya dong, bill PLN tetap mesti dibayar, pay letter mesti dibayar Pak. Ya. Nah, we love suddenly moments. Karena kita suka dengar kesaksian tiba-tiba. Sedap. Emang kok Maria? Tiba-tiba. Gitu. Enggak kan? Tiba-tiba. Kita suka banget yang gitu-gitu. Memang saya nggak bilang Tuhan nggak bisa lakukan itu. Tuhan bisa. Tapi more often than not, God draw line by line. Tuhan tuh gambar hidup kita itu garis demi garis. Dia bangun ini precepts upon precepts. Jadi kita mesti belajar pentingnya the discipline of daily. Waktu kita menjalani itu, kita bisa lihat Tuhan lagi mau bangun apa dalam hidup kita. Apa yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Nah, hari ini saya mau bagikan 3 hal untuk kita sama-sama belajar. Saya mau tolong kita semua supaya kita bisa ketemu apa sih yang Tuhan mau bangun dalam hidup ini. Oke? Nah, Yosua itu tentara. Seumur hidupnya dia perang. Dia perang.
Tuhan tahu Yosua bisa perang. Tapi Tuhan gak mau Yosua perang buta. Rebut Yeriko. Hari ini banyak dari kita gini. Kita pekerja keras, top. Kerja keras, top. Tapi lebih penting, you work smart. Untuk working smart, you need wisdom from God. Kamu kalau mau kerja keras doang, hasilmu nggak akan melebihi waktu kamu bisa kerja dengan pintar. Jadi ini hal-hal yang Tuhan mau Yosua bikin sebenarnya. Yang pertama, get the word of God daily. Get the word of God daily. Yang udah download YouVersion semua kan? Download ya. Di YouVersion itu banyak banget Bible plan. Banyak banget Bible plan. Kalau masih alasan bilang, saya nggak tahu mau baca apa. Males aja itu mah. Itu males itu. Ya. Gini. Yang sering bikin kita stop baca firman Tuhan gini. Waktu kita stumble sama hal yang kita nggak ngerti. Betul nggak? Ya. Jujur buat saya paling males baca kitab imamat. Itu siapa beranak siapa, ini tantenya siapa, ini keluarga saya sendiri saya nggak hafal. Saya mau hafalin keluarga orang. Ya kali gitu kan. Saya bilang gini, ini apaan sih? Ini beranak ini sama anaknya ini. Tengah-tengah baru saya gini, ini anaknya siapa sih? Anak tetangga atau bukan? Ya kan, habis itu mulai lagi. Nah, begitu kita stumble di situ, kita nggak ngerti, kita nggak mau lanjut baca, betul nggak? Aduh males lah, besok keluar lagi, ini anak siapa? Gue mesti, apalagi kalau orang yang suka short memory loss ya, suka lupaan, ya, udah di pasal berapa? Tunggu. Ini tadi bapaknya siapa ya? Mundur lagi, nggak kelar-kelar tuh imamat. Jadi kalau saya bilang, kalau sudah baca aja, nggak ngerti ya udah, gitu loh. Bukan tetangga gue juga, gitu loh. Nggak perlu ngerti juga, nggak satu RT juga kita, gitu loh. Jadi nggak usah pusing, gitu. Lanjut aja, jalan aja, gitu. Daripada baca lagi paling. Karena gini, lebih penting konsistensi kita baca Alkitab tiap hari daripada kita mengerti apa yang kita baca di awal-awal. Oke, di awal-awal. Ini kita lagi konteksnya bangun kebiasaan. Oke, konteksnya lagi bangun kebiasaan. Jadi baca aja. Nggak ngerti, baca aja. Karena cepat atau lambat pewahyuan itu akan datang sama kita. Nah, kita harus bisa belajar. Kalau kita stop baca, that's it. Nah, kita harus belajar biarin firman itu kerja dalam hidup kita. Tapi caranya firman itu bisa kerja di dalam hidup kita adalah kalau firman itu ada di dalam kita. Ya. Baru the word will do what it set out to do, but only if the word is in us. Mazmur 119 ayat 11. Dia bilang begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Coba. Daud bilang begitu. Menyimpan. Kita gagal simpan janjinya Tuhan dalam hidup kita akan berdosa. Dia bilang gini. Nah, sekarang gini. Definisi dari menyimpan apa? Coba. Kira-kira definisi dari menyimpan apa? Buat saya gini. Definisi dari menyimpan adalah gini. Kita bisa akses setiap waktu. Kapan aja kita mau. It's in us. Mungkin hari ini kita gak ngerti apa yang kita baca, tapi satu hari nanti ayat atau cerita yang kita gak ngerti itu tiba-tiba jadi hidup. Waktu kita mengalami masalah atau pergumulan. Trust me, I'm the living proof of that. Oke? Gak tahu pasalnya itu ada gak? Gak ada ya. Oke?
Jadi gini, dulu itu di Australia itu, jadi dari Australia, sejak saya pelayanan dulu, kita kan main musik ya, main musik. Begitu khotbah, semua pemain musik, apalagi dulu masih di Karsa itu, kita semua ada namanya bakwan di depan, di parkiran. Itu bakwan enak banget, beneran. Cobain deh sekali-sekali. Mesti jualan gak mereka tuh? Gak tahu tuh. Jadi ini bakwan enak banget. Jadi begitu khotbah, saya langsung ini tandanya saya mesti ke bakwan. Saya gak pernah dengar, sumpah. Gak boleh sumpah ya, gak boleh sumpah. Jadi beneran, jadi tiap kali pendeta naik gitu ya, mari kita buka ayat ini. Saya lewat pelan-pelan melipir satu-satu ke belakang, keluar, kita makan bakso di depan. Sampai nanti kira-kira kita udah tahu lah ini pendeta nih 5-10 menit terakhir kita masuk pelan-pelan duduk di depan gitu kan. Baku ganggu gitu-gitu kan. Yang penting begitu naik di atas kunci jangan salah. Gitu. Begitu yang pendeta khotbah saya minta D. Nah, lu kasih tuh D. Jangan kurangin, jangan tambahin. Nah gitu. Jadi that's me. Itu waktu saya awal pelayanan. Waktu saya di Australia lebih parah lagi. Karena pendeta saya di Australia kalau khotbah 1 jam Pak. 1 jam mulut nggak berhenti itu. Dan dia kalau khotbah itu materinya kan ngajar kan. Jadi saya suka sama Pastor Eto itu kita ngomong gitu, bercanda gitu kan. Begini lihat nih siapa yang kode nih apa segala. Jadi tiap minggu saya ke gereja karena saya senang ketemu teman-teman yang bisa bercanda. Jadi saya duduk bercanda, saya pikir saya nggak dengar apa-apa. Kelar dari masa itu saya pulang Indonesia. Every time I face struggles, tiba-tiba kayak ada yang ini, kayak gue pernah denger nih. Dulu Om Sam pernah ngomong A, dulu dia pernah ngomong B. Om Frankie pernah datang dia ngomong ini. Tiba-tiba ada aja tiba-tiba muncul. Ada yang muncul. Mulai saya begini. Duh dodol ya gue ya. Sekarang orangnya susah lagi dicari. Ya kan? Dulu tahu gitu mereka sebulan di Sydney khotbah terus tiap Sabtu, tiap Minggu. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. And I wasted all of that. Saya gak hargain itu semua. I don't even paying attention. Tapi kebenaran itu sudah ada dalam saya. Itu kayak benih ditabur. Oke, waktu kita melakukan getting the word daily, mungkin hari ini gak terasa manfaatnya. Hari ini gak terasa manfaatnya. But when the 7th day comes, you will know it. Waktu hari ke-7 datang dalam hidup saudara, you'll know it. Itu hanya terjadi waktu kita bisa bikin day 1 to day 6. Good Friday gak bisa dikatakan good waktu kita lihat dari Friday. Good Friday itu keluar on Sunday. Waktu Yesus bangkit. Finally it's a Good Friday. Tapi waktu Friday, waktu Jumatnya, it doesn't look like a Good Friday. Waktu you going through problems, kita gak bisa lihat itu sebagai itu sarana Tuhan promosin kita. Sekarang saya mau nanya, Goliat itu siapa menurut Daud? Kalau Daud memikirnya begini bahwa Goliat itu adalah hal yang untuk matiin dia, he's done before dia jadi raja, dia kelar. Tapi Tuhan set up Goliat supaya Daud jadi raja. Nah Daud ngerti itu. Masalahnya kita gini, begitu kita kena masalah kita susun sama Tuhan. Tuhan ini jahat nih kayaknya ini main-main sama gua nih. Susun kita sama Tuhan kan. Nah terus ngambek. Nah ngambek kabur dari Tuhan, kayak Tuhan gak tahu aja lu kemana. Iya kan? Sama aja sama diet kan. Kita bicara diet. Jadi gak enak ngomongnya. Ya gak Glenn?
Tiap kali kita mau diet, banyak banget macamnya. Betul gak? Ada apa namanya? Yang cuman makan daging itu, gue suka tuh. Apa? Keto. Ketoannya berhasil. Ternyata gagal. Ya. Ada yang bilang ada keto, ada yang bilang vegetarian lah, lebih ada hasil, lalu ada apa? Paleo. Paleo diet, apalah gitu paleo diet. Macam-macam lah. Doesn't matter kamu mau diet apa. Selama kamu diet, itu aja. Kok susah? Ya kan kita googling, weh paleo diet, ini diet. Diet aja udah ribet ya, gitu loh. Nah, kita orang Kristen sukanya instan. Bilang gini, pengennya kayak Indomie. Indomie aja nggak instan loh. Betul nggak? Walaupun 3 langkah, tapi dia nggak instan. Bener nggak? Kita yang biasa Indomie ya, mantap. Itu dah. Tetap mesti dibuka plastiknya kan, nggak mungkin dicemplungin sama plastiknya kan. Kalau goreng bisa kali ya. Nah, jadi kita sukanya instan. Kita sukanya ada hal yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Wah, orang lain kesaksiannya spektakuler, gue pengen dong. Tapi terlebih sering Tuhan mau gini, you have to build something dalam kita. Pengertian demi pengertian mesti dibangun. Nggak keren kesannya, nggak glamorous, tapi lakuin aja. Kita belajar praktis small obedience hari demi hari. Saudara yang suka bola ya, Manchester United mantap ya. MU memang top. Glory Man United. Nah, ya gini. To win a championship, kamu nggak harus menang semuanya. Betul nggak? Betul nggak? Untuk championship, kamu piala Premier, mau juara Premier League, kamu nggak mesti menang 100 out of 100. You just need to win like 60, 70. Nggak tahu ada komentator bola di sini. Ya kan? Nggak harus semuanya kan? Sebuah kemenangan besar hanya terjadi dari kemenangan-kemenangan kecil setiap hari. Tapi masalahnya ini yang kita hindari. Kita nggak bisa appreciate ini. Celebrate those wins. One day you will celebrate your big victory. Yang kedua, daily prayer with God. Presence of God before anything. Yosua 6 ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Tabut perjanjian bicara soal hadirat Tuhan. Dalam hal ini I believe in daily prayer. Kita harus tahu bagaimana untuk connect sama Tuhan every day in our prayer with God. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Banyak kita yang sudah bersukacita sampai lupa berdoa. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan gini, praying without ceasing. Itu artinya tidak berhenti berdoa, non-stop. Dengan kata lain, doa dan penyembahan is not an activity that I do, but it's a part of who I am. Amin. Doa dan penyembahan itu bukan soal aktivitas yang kita lakukan, tapi itu adalah bagian dari hidup kita. Itu mesti sampai segitunya. Tapi untuk menjadikan itu sebagai budaya kita, butuh effort, butuh kesengajaan, butuh yang namanya disiplin. Find your rhythm, find your pace, find your habits yang bisa bantu kita connect sama Tuhan. Nggak perlu fancy, nggak perlu mahal. Saudara kalau suka ke GBK, suka lari, suka
suka jalan pagi, just do it alone. Bikin aja sendiri coba atau berdua. Kalau ada sama teman jangan ngegibah. Biasanya kalau pergi jalan bareng-bareng berkelompok itu ngegibah bawaannya, bukan apa-apa. Kayaknya lebih enak ngegibah nih gua. Berarti lambat betul. Jadi ntar lari sama Pastor Rangga ya. Biar soalnya pesernya lagi di Tokyo sih. Nah, gini, kita tiap bulan kita coba bantu saudara dengan ada satu Spotify playlist. Buat saudara yang nggak bisa nyanyi, ya, saudara nggak bisa nyanyi sendiri aja gitu loh, ya. Tolong nyanyi sendiri aja. Ya, itu ada Spotify playlist, saudara bisa sing along sama Spotify playlist, ya. Jangan bikin orang tambah sebelah udah pergumulan, terus dengar saudara nyanyi, tambah pergumulan dia. Kayak Tuhan jauh gitu di mana. Jadi Spotify playlist saudara putar. Saya juga suka dengerin kalau mamanya macet kadang-kadang ya, it's been a joy for me. Ya. Kalau ada satu hal yang saya belajar tentang berdoa, you cannot do calm praying. Tahu calm praying itu apa? Complaining while praying. Ya. Kita itu sukanya komplain sambil doa, biar rohani. Biar rohani, sukanya begitu. Komplain sana sini, mengeluh terus. Terus kita nggak dapatin hasil dari yang kita doain. Kita mengeluh dalam doa, seakan-akan Tuhan nggak ngerti apa yang sedang kamu hadapi. Karena gini, you cannot do complaining and praying at the same time and demand a result. Nggak bisa. Waktu kita berhenti komplain and we actually start praying, saudara akan terhubung sama Tuhan. Bukan soal lamanya doa yang dilihat, tapi bagaimana saudara terhubung sama Tuhan. Jadi buat saya definisi doa adalah membangun hubungan antara saya dan Tuhan. Complaining adalah gini, fokus pada isu, masalah yang kita mau doain. Beda loh. Motivasinya beda loh. Ada orang yang suka berdoa sambil fokusnya sama isunya dia, masalahnya dia. Saudara mesti tahu begini, issue is not a big deal buat Tuhan. Kanker sama jerawat sama aja buat Tuhan. Ya kan? Yang Tuhan mau adalah hubungan. Waktu kita komplain lebih daripada kita doa, kita sedang treating, kita memperlakukan kekristenan kita as a religion. Waktu kita stop komplain dan kita actually praying, kita lagi memperlakukan kekristenan kita sebagai satu hubungan. Waktu kita berdoa jangan suka lebih fokus yang saya bilang tadi sama isu ada gini. Waktu Tuhan, tuh dong temen gua perbaikin kek, kacau tuh dia tuh, ya kan? Atau lagi doa, aduh duit kurang lagi, ya. Lalu waktu Tuhan gak jawab doa kita, we miss the whole point. It's not about turning your situations around. Oke, Tuhan bilang begini, Daud bilang begini, lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kadangkala Tuhan mau kita lewati itu lembah. Kita mau lembahnya dipindah. Dipindah kemana? Ke hidup tetangga gua tuh. Dia kurang ajar sama gua nih. Boleh gak pindah ke lembahnya ke sana? Ya kan? Coba lihat ada Paulus tulis begini, Efesus 3 ayat 13 sampai 14. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan.
Itu loh sebabnya aku sujud kepada Bapa. Paulus bilang sama jemaat di Efesus gini, lu gak usah worry sama gua. Dia bilang gitu. Dia tulis surat ini di dalam penjara. Hari ini belum masuk penjara aja udah teriak-teriak. Iya kan? Dia dalam penjara dan dia bilang lu gak usah worry sama gua. Dia bilang begini, for this, bahasa Inggrisnya begini, for this reason I bow my knees. Dia bilang karena keadaan gua ini yang paksa gua untuk gua berdoa. Semua yang Paulus alami membuat dia untuk tetap berdoa, bukan untuk berhenti berdoa loh. Kita gini, semua yang kita alami adalah alasan supaya saya berhenti berdoa. Coba. Karena ada orang-orang yang kalau nggak melalui saat-saat sulit, dia nggak akan pernah berdoa. Makanya kadang-kadang kalau saya ketemu orang kayak gitu, apa saya mesti doakan supaya masa sulit datang? Nggak juga ya, janganlah ya. Nggak bagus kayak gitu. Karena gini, justru di masa sulit kita sadar bahwa gini, we do need God. We cannot do this on our own. We need God every single day. Nah, hidup kita akan berubah secara drastis kalau tiap hari kita mau set our time intentionally just to pray. Nggak penting lamanya. Saudara nggak usah berdoa 1 jam, dapat SP nanti saudara. Karena ntar telat datang kantor kan? Kenapa? Berdoa. Siapa mau tahu? Berdoa apa tidur? Nah, kita malas berdoa karena kita pikir mesti pakai kata-kata bagus. Gini, atau mesti lama. Durasi itu nggak lebih penting daripada konsistensi. Konsistensi. Spend time bicara sama Tuhan. Prayer is conversation. Satu kali di home base yang di youth di rumah saya tanya gini, kamu mau ngomong apa kalau Tuhan tiba-tiba ada di depanmu? Have you ever thought about that? Pernah mikir nggak? If that happens, Tuhan di depanmu, kamu mau ngomong apa? Will you spend so much time complaining about your friend, or you do the opposite? Nah, ada 2 hal yang bikin kita cepat terkoneksi sama Tuhan. Ya. Dan itu bukan great worship band. Walaupun kita punya really good worship team, ya enggak? Kemarin baru dari Jatinangor dan saya senang lihat mereka gimana mereka nyembah Tuhan di sana. Bukan great worship leader, bukan good sound system or lighting. Those 2 things is humility and honesty. Tanpa ini 2, saudara nggak akan pernah terhubung sama Tuhan dengan cepat. Karena saudara selalu pakai topeng. Sedangkan Tuhan bisa lihat sampai ke dalam hati saudara. Kita pakai topeng, kita pikir kayak seakan-akan Tuhan nggak tahu apa yang terjadi di kita. Get past all of that garbage of being religious to the point of humility and honesty. Paling gampang ini, taruh reminder lah di handphone. Saya kalau duduk sama Glady di coffee shop itu bisa ada 10 kali alarmnya dia bunyi. Nggak tahu dia berdoa kali apa. Alarm untuk berdoa tuh bersyukur, oke. Alarm bisa 10 loh. Saya bingung apa lagi sih Glad? Ya Allah, baru juga 30 menit ada alarm lagi. Apa push up? Set it on repeat. Daily, si Glady bikin. Do it daily. Kalau nggak tahu, nggak yakin gimana caranya berdoa, santai aja. Tadi saya bilang doa itu apa? Conversation kan? How would you talk to your friends? Saudara kalau doa sama teman saudara gimana? Pakai baca puisi kah? Saudara gini, saudara ketemu sama bapak saudara, sama orang tua, terus saudara bilang begini, ya Bapakku yang baik, hari ini aku lapar sekali. Kalau ada anak kayak begitu sama bapaknya, saya pikir begini, ini anak sakit atau apa?
Iya kan? Nggak ada dong datang. Saya suka lihat kalau di kantor gitu ya. Jeff apa Jos datang sama Lori bilang gini, "Mah, gua mau makan nih." Gitu doang. Coba kalau dia bilang gini, "Mama yang baik. Hari ini adakah duit di kantong mama yang aku bisa makan?" Yang most likely do that itu Joey. Gitu kan. Kayak gitu. Joey bisa ngomong gitu. Itu harus sampai gini. Ini anak ngomong formal banget ya. Joey, lu kenapa? Gitu kan. Enggak kan? You just, "Mah, ayo mau makan." Begitu doang. Kelar. Habis perkara. Nah, ada satu hal yang fatal dalam berdoa. Kita suka ngomong begini, "Tuhan bergerak sekarang." Ayo betul, coba. Yang Pentakosta itu. Betul gak? Iya kan doanya gitu, "Tuhan bergerak sekarang, bergerak sekarang." Saya mau buktikan sama saudara, Tuhan udah berhenti bergerak. Now it's your turn. Kita bikin Tuhan kayak cosmic butler beneran, asli. Kita berdoa dan kita begini, "Tuhan kok yang kerja? Tuhan ini begini." Tuhan bilang begini, "Gue tungguin lu nih. Lu cuman doa-doa doang, lu gak mau gerak. Lu pikir gue yang kerja lagi, udah mati, kurang ajar juga kan. Tuhan sudah mati, tebus dosa kita, disuruh-suruh lagi." Orang-orangnya suka berdoa, suka kurang ajar gitu loh. Nah, oke, jadi saudara bilang gini, "Bohong nih, gak ada ayatnya nih." Oke, saya kasih ayatnya ya. Gak ada ayatnya di situ, memang saya nggak taruh di slide, oke. Jadi saudara mau catat nih, oke. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. "Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya apa? Dan ia hanya menantikan saatnya." Tolong gini, "I'm done." Ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Waktu kita bilang begini, "Tuhan kamu yang gerak dong." Sama aja kita sedang ngomong gini, "Tuhan lu sudah gak di posisi yang benar, move." Valid gak kalau saya bilang begitu? Make sense gak? You know that theology yang kayak begitu gini. Bahwa gini, prayer does not move God. It moves you and me. Doa itu bukan untuk gerakin Tuhan. Doa itu supaya saya dan saudara mau bergerak. Kita itu, makanya saya bilang cacat teologi memang kadang-kadang. Jadi prayer is to move us into the position of God want us to be. Doa adalah yang menggerakkan kita ke posisi di mana Tuhan mau kita ada di situ. Saudara mau bilang profetik, itu profetik. Waktu Tuhan bilang begini, "Saya mau bikin A," ada orangnya di situ yang tangkap kehendak Tuhan. Itu profetik. Profetik itu nggak bilang begini, "Kamu ada roh ini, kamu ada roh itu." Itu bukan, itu dukun. Enggak. Simply berdiri di posisi yang Tuhan mau kita mau ada. Banyak orang percaya doanya kelihatannya tulus, tapi nggak menghasilkan apapun. Pernah lihat kayak gitu? Doanya dia kelihatannya tulus, bagus, penuh kuasa, struktur, tapi nggak ada perubahan apapun. Dia mohon, dia nangis, keluar air di lubang-lubang semuanya. Namun sistem yang sama terus berjalan, ketidakadilan yang sama terus terjadi, dan nilai yang bertentangan dengan kerajaan Allah terus dilegalkan. Ya kan? Orang berdoa terus, mau 24 jam sampai suntuk besoknya. Pertanyaannya bukan apa Tuhan dengar doa kita apa enggak. Pertanyaannya begini, apakah kita sedang berdoa dari posisi pemohon atau pelaksana? Doamu di pihak mana? POV-nya? Pemohon apa pelaksana? Kalau pemohon, ya bikin aja terus.
Karena ada perbedaan besar antara doa seorang anak kecil yang meminta dan doa yang mau menjalankan keputusan sebagai seorang wakil kerajaan yang dapat mandat. That's two different thing. Saudara yang posisi yang mana? Waktu kita sedang berdoa untuk anak yang sudah jauh dari Tuhan, kita bukan berdoa supaya Tuhan yang gerak nyamperin itu anak. Kita berdoa supaya hatinya anak itu kembali sama Tuhan. Ya. Salvation is done. Berdoalah supaya hati orang bergerak. Kita perlu bergerak dari titik tidak percaya kepada titik menerima dan percaya bahwa semuanya itu sudah selesai di kayu salib. Saya bisa tunjukin banyak. Abraham waktu dia berdoa buat Sodom dan Gomora. The menit Abraham berhenti negosiasi dengan Tuhan, surga berhenti. Abraham berhenti di angka berapa? 5. Ya kan? Kalau ada 5 orang Tuhan. Kenapa 5? Karena waktu dia pisah sama Lot istrinya, anaknya, dan nggak tahu siapa yang kawin, dia 5 lah. Kalau ada 5 orang, Tuhan orang benar di situ. Apa kamu tetap hancurin itu? Tuhan bilang begini, 5 pun gue nggak hancurin. Abis, karena Abraham ngomong gini, ini terakhir ya Tuhan, terakhir nih, jangan marah, please. Terakhir nih gue tawar nih. Kalau nggak, kayaknya Abraham Cina deh, suka tawar, ya kan? Jadi bilang gini, jangan ini ya. Begitu Abraham kelar di 5, Tuhan pergi. Saya mau nanya gini, kalau Abraham tawar 1, apakah Tuhan akan iyain juga? Saya percaya iya. Karena Abraham punya covenant sama Tuhan. Yesus bilang begini, apa yang kau ikat di bumi akan, urutannya di mana dulu? Di bumi. Di bumi. Dia gak bilang di sorga dulu. Apa yang lu ikat di bumi, gue ikat di sorga. Sorga itu bersepakat sama kita. Bumi harus bertindak lebih dahulu sebagai wakil sorga. Ini bukan soal merendahkan kedaulatan Tuhan. Ini justru meninggikan desainnya Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan. Yang terakhir, praise God daily. 7 orang imam harus bawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Itu soal praise. Waktu kita tahu semua ini cerita, waktu itu mereka berteriak-teriak semua tembok Yeriko runtuh. Tapi saya mau kita semua sadar bahwa Tuhan gak mau pujian kita hanya terjadi di hari ke-7. You need to simply practice hari demi hari. Bangun kebiasaan, puji Tuhan. Memuji Tuhan seperti mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, memuji Tuhan mengakui bahwa how good He is. Yakobus 5:13 begini, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia. Jadi kalau ada orang yang menderita, udah, gak usah main sosmed, berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia nyanyi. Kayak Pak Yosua. Nyanyi terus dia. Ya kan? Jadi kalau kamu punya isu, punya masalah, berdoa. Gak usah coetan. Karena gak akan menghasilkan apapun dari masalah kita. Gak usah curcol, pity party, charper, berdoa aja sama Tuhan. Kalau kita cuma gini, ini saya bicara dari generasi yang gini. Kita punya jempol terlalu cepat. Kita lagi masalah, tulis di story, kesannya dapat revelation, kagak, cuma mau dapat kasihan orang. Susah ya hidup lu ya. That's all you can get. Lari sama Tuhan. Jangan pisahin diri dari komunitas. Saudara akan jadi sasaran empuk. Waktu saudara berpisah dari komunitas. Saya percaya
dua kategori manusia dalam dunia hari ini. With issues and with less of issues. Ya. Orang yang tidak punya masalah hanya orang yang mati. Kalau kamu mau bebas dari masalah, either way, firman Tuhan begini, acknowledge God. Enggak masalah, kamu mau struggling berdoa hari ini atau puji Tuhan besok pagi, doesn't matter. Karena kita bisa aja gini, angkat tangan dengan kita segala macam keterbatasan kita angkat tangan. And tangan yang lain, kita angkat karena gini, Tuhan sudah tolong kita. Doesn't matter. Selama kedua tangan kita terangkat dan kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, praising in the name of Jesus, there are no weapons shall prosper. Amin. Jangan cuma gini. Kita bicara bulan lalu, faith over feelings. Jangan jadiin kita punya perasaan sebagai driver dari hidup kita. Bangun kebiasaan. Kebiasaan tuh kayak gini. Waktu bangun pagi, saudara bangun kebiasaan. Apa dulu saudara mau ambil? Oke, sekarang handphone semua ada Alkitab lah ya. Saudara baca Alkitab di handphone, Bible plan. Baca aja. Gak ngerti nih gua nih. Ya udah baca aja, yang penting baca. Siang-siang tiba-tiba gini. Roh Kudus bisa bicara sama saudara gini. Tadi kamu baca, bicara soal ini. Tapi apa? Kamu bisa punya hubungan sama Tuhan. Orang bilang begini, Tuhan sudah tahu saya punya masalah, saya gak perlu ngomong. Saya mau nanya, saudara yang punya anak. Anak saudara waktu masih kecil sama saudara. Dia datang sama saudara gini, mau apa? Mau apa? Ngomong. Kita tahu gak dia mau apa? Tahu kan? Kita sebenarnya tahu dia maunya apa. Kita mau dia ngomong. Kenapa kita mau dia ngomong? Karena itu bentuk hubungan. Orang yang punya hubungan, they communicate. Kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, you communicate. The thing is, you just gotta do it daily. Daily, itu hari demi hari. You just gotta do it daily. Oke. Saya kelar hari ini. Sudah selesai. Every eyes closed. Semua mata tutup. Kalau hari ini ada dari saudara yang berkata begini, saya butuh terobosan. Saya butuh terobosan, saya butuh apapun lah. Dan hari ini saudara mau ambil kesempatan, komitmen. Saudara mau bangun hubungan sama Tuhan. Setiap hari, I want you to raise your hands. Angkat tangan saudara. Let me pray for you. Ya, thank you. Let's all stand up. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau pegang tangan mereka. Apa yang mereka cari, apa yang mereka gumulkan hari ini, kami percaya Engkau adalah jawaban dari setiap masalah. Semua penyakit yang punya nama di bawah kolong langit ini harus tunduk dalam nama Yesus. Aku berdoa perlindungan Tuhan turun atas setiap tangan yang terangkat, setiap kita di sini. Berdoa Tuhan hari ini Kau terobosi apa yang perlu diterobosi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan langkah mereka. Aku berdoa berbicara pada setiap mereka. Temui mereka di tempat-tempat mereka merasa mereka sembunyi Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berdoa kami serahkan seluruh jemaatmu hari ini dalam tanganmu. Kami percaya mereka menemukan Engkau. Mereka hari ini mengambil keputusan yang dengan baik, dengan benar. Bahwa mereka akan mengikuti apa yang menjadi jalanmu. Mereka mengikuti apa yang menjadi rencanamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama kami berdoa ucap syukur. Amin.